Hari peringatan Isra Mi'raj merupakan hari libur nasional Indonesia. Tapi sebenarnya Isra Mi'raj itu ceritanya gimana sih? Yang kita peringati itu apa sih? Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab tahun 621 Masehi. Tahun Hijriahnya belum ada, masih tahun 0. Karena Isra Mi'raj terjadi kira-kira setahun sebelum Nabi hijrah. Yang mana itu sudah masuk di tahun 10 kenabian. Tahun ke-10 Nabi jadi Nabi. Di Quran, kisah ini diabadikan di surat Al-Isra ayat 1 yang bunyi potongan ayatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah mengisrokan, memperjalankan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati. Isra itu artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara itu, Mi'raj itu artinya perjalanan lanjutan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Langit ketujuh sebutannya adalah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha secara bahasa artinya pohon yang ada di langit paling atas ya. Sidr itu sejenis pohon. Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke langit ketujuh, berangkat dari Mekah menuju langit ketujuh via Yerusalem, hanya memakan waktu kurang dari semalam. Ngomong-ngomong, jarak dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu 1462 km. Jauh banget tuh. Dari Pandeglang ke Banyuwangi, ujung ke ujung Pulau Jawa, itu aja cuma 1100 km. Nabi bisa cepet banget travelingnya, soalnya beliau naik buruk. Seekor hewan yang mirip keledai, tapi bisa ngebut, bisa terbang. Nabi juga jalannya sendirian nih, sama malaikat sih. Maksudnya nggak ditemenin manusia lain. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini nggak ada saksinya. Sebagai tambahan konteks, waktu itu Nabi juga nggak punya istri ya. Saat itu Khadijah belum lama meninggal. Selain sedang berduka karena istrinya belum lama meninggal, di tahun yang sama Abu Thalib, paman kesayangan Nabi, juga belum lama meninggal. Untuk menyimak detail ceritanya, bisa ke YouTube Forbidden Questions episode Isra Mi'raj ceritanya gimana sih? Referensi selalu aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Shalom sahabatku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya di channel My God is Great. Saya bersyukur sekali buat dukungan, support dari teman-teman semua. Dan di video kali ini saya akan menayangkan tentang cerita perjalanan seorang Nabi Muhammad yang disebut dengan Isra Mi'raj. Dan selamat buat sahabat saudara muslim yang telah merayakan tentang Isra Mi'raj. Seperti apakah perjalanan seorang Nabi Muhammad sampai ke langit ketujuh ketika dia bertemu kepada para nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Apakah ini adalah sesuatu kisah nyata dan atau sebuah khayalan? Dan bagaimana perjalanannya sampai ke langit ketujuh? Apakah melalui fisik atau roh seorang Nabi Muhammad? Selebihnya kita akan mendengar cerita dari seorang Kumailah Hakimah. Tentu seorang perempuan muslim yang banyak tahu, paham tentang Al-Quran. Dan lebih baik kita mendengarkan cerita perjalanan seorang Nabi Muhammad ke langit ketujuh. Mari kita saksikan bersama-sama. Ketemu lagi sama aku Mela di Forbidden Questions, tempat kita mengeksplor pertanyaan tentang budaya dan agama. Episode kali ini aku pengen cerita peristiwa Isra Mi'raj nih. Detail cerita perjalanan Isra Mi'raj itu ada di riwayat-riwayat Nabi. Kalau di Quran cuma satu ayat itu tadi, Al-Isra ayat 1 tadi. Kisah yang panjangnya ada di Sahih Bukhari kitab permulaan penciptaan makhluk, bab tentang malaikat, dan ada juga di hadis Sahih Muslim nomor 234 kitab iman bab Isra. Kalau di syarahnya, di syarah Muslim ada di nomor 162. Nah itu panjang banget, jadi kalau ditaruh di layar, riwayatnya kepanjangan dan kelamaan juga aku bacanya nanti. Kalau aku tampilin di layar bakalan kepenuhan. Jadi kalau mau cek sumber langsung bisa buka Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ya. Aku ceritain singkatnya aja nih. Meskipun kita merayakan Isra Mi'raj tiap tanggal 27 Rajab, sebenarnya tanggal peristiwa Isra Mi'raj tuh nggak tahu kapan pastinya. Tapi yang jelas bulan Rajab. Jadi cerita gini. Pada suatu malam di bulan Rajab, Nabi lagi ada di sisi Ka'bah nih, lagi dalam keadaan antara tidur dan sadar.
Kemudian beliau disamperin sama 2 laki-laki bawa baskom yang terbuat dari emas, isinya iman dan hikmah. Hikmah itu pengetahuan dan kebijaksanaan ya. Terus orang itu belah badan Nabi dari dada ke perut, isi perutnya dicuci pakai air zam-zam, terus badan Nabi diisi dengan iman dan hikmah. Nggak tahu bentuknya gimana tuh iman dan hikmah. Karena yang kita tahu kan iman dan kebijaksanaan itu abstrak ya, bukan benda konkret. Habis itu beliau didatangi buruk. Buruk itu bentuknya kayak keledai tapi ukurannya lebih kecil dan warnanya putih. Buruk itu berasal dari kata bark yang artinya kilat. Sebenarnya di hadis-hadis sih penggambarannya nggak ada yang detail banget ya. Buruk itu penampakannya gimana. Nah meskipun dalam riwayat-riwayat nggak dijelaskan muka buruk itu gimana, tapi di karya-karya seni Persia, Near East, dan India mereka selalu menginterpretasikan penampakan buruk tuh wajahnya cantik gitu. Nah lanjut cerita, buruknya ini mendekati Nabi dan ngerendahin badannya gitu supaya Nabi bisa naik. Nah pas Nabi naik, jalan deh tuh ke Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Spesifiknya Nabi menuju Masjid Aqsa yang letaknya ada di Baitul Maqdis. By the way, Baitul Maqdis itu literally artinya rumah suci ya. Waktu Isra Mi'raj yang terjadi, itu kan masih periode Mekah. Islam masih dikit nih pengikutnya. Dan dakwah Nabi tuh masih berpusat di kota Mekah aja. Nah kok ada masjid di Yerusalem? Ya karena Baitul Maqdis itu dulu bukan masjid secara eksklusif ya. Baitul Maqdis itu kawasan di sebuah kota lama Yerusalem yang memang merupakan pusat kegiatan spiritual gitu, kegiatan religius. Nah, karena kawasan Baitul Maqdis itu jadi latar kisah banyak nabi agama Abrahamik. Menurut scripture Yahudi, Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Sulaiman. Dan tanahnya yang beli itu Nabi Daud. Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Menurut scripture Kristen dan Yahudi juga, Nabi Ibrahim waktu mau ngorbanin anaknya, katanya kejadian di situ. Anak Nabi Ibrahim yang disembelih kalau menurut Kristen itu Ishak, kalau di Quran itu Ismail ya. Dan kawasan Baitul Maqdis ini udah ada ratusan tahun sebelum Masehi, udah lama banget. Udah berapa kali direnovasi, dihancurin, dibangun ulang. Jadi Baitul Maqdis itu emang pusat kegiatan spiritual lintas agama, tapi ya karena lintas agama jadi rentan konflik juga. Dari zaman Bani Israel, Babilonia sampai sekarang, itu tempat pusat spiritual / pusat konflik. Waktu Isra Mi'raj ini terjadi, kiblat arah sholat, masih menghadap Baitul Maqdis. Kiblat pindah ke arah Ka'bah baru setahun 2 tahun kemudian. Jadi Baitul Maqdis juga ini emang tempat yang penting dan suci buat orang Islam ya. Lanjut cerita, sampailah Nabi di Masjid Aqsa, masjid yang ada di kawasan Baitul Maqdis tadi. Terus buruknya diikat di depan masjid. Ada tuh area di depan Masjid Aqsa yang ditandain katanya itu tempat buruk parkir. Katanya nabi-nabi terdahulu juga gitu, kalau parkir keledai di depan masjid diikat. Nah terus Nabi ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, terus ketemu sama Jibril. Ditawarin minum sama Jibril, mau minum susu atau arak gitu. Waktu itu masih periode Mekah kan ya, arak belum haram waktu itu. Hamar, arak itu baru diharamkan setelah hijrah di Madinah. Jadi waktu itu arak belum haram. Nah terus Nabi maunya susu. Terus Jibril komentar, oh kamu memilih fitrah gitu, memilih kesucian. Lalu sama Jibril diantar nih naik ke langit. Di langit ada pintu. Pas mau masuk ada yang nanya, siapa gitu? Jibril. Sama siapa? Sama Muhammad. Muhammad Rasulullah gitu, Muhammad Rasul. Iya. Nah, ternyata di balik pintu itu ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu tinggal di satu zaman dan masih sepupu jauh. Nah terus Nabi naik lagi ke atas, ada pintu lagi, ketemu Nabi Yusuf, naik lagi pintu lagi, ketemu Nabi Idris, terus ketemu Nabi Musa, terus ketemu Nabi Ibrahim. Ternyata nabi-nabi ini pada ada di langit. Dan banyak malaikat juga. Ada 70.000 malaikat di sana. Nggak tahu itu gimana ngitungnya, nggak ada sensus malaikat di langit kayaknya. Pas sampai di langit ke-7, ternyata di sana bentuknya tuh kayak kubah. Banyak pohon dan daun-daunnya besar kayak telinga gajah. Terus ada buah-buahan yang sebesar kendi gitu, sebesar tempayan. Nah terus ada 4 sungai di bawahnya. Pokoknya katanya indah banget, imajinasi manusia nggak akan bisa ngebayangin indahnya gimana. Saking terlalu indahnya. Terus ketemu deh Nabi sama Allah dan dititipin perintah untuk sholat 50 kali sehari. Yaudah tuh Nabi nurut. Nah pas mau perjalanan pulang turun, papasan lagi sama nabi-nabi yang tadi ketemu di pintu-pintu bawah. Terus disarankan untuk nego. Katanya nggak bakalan sanggup orang sholat 50 kali sehari. Long story short, hasil disaranin sama nabi-nabi lain, terus Nabi Muhammad nego jumlah berapa kali sholat, sampai akhirnya dapat di angka 5. Udah sampai di angka 5 pun Nabi Musa masih nyaranin untuk nego, tapi Nabi malu udah nego bolak-balik. Ya gitu deh, terus Nabi pulang. Nah masalah nih pas pulang, Nabi dakwah kan, cerita tentang perjalanannya, dan nyampein perintah sholat itu. Tapi Nabi diketawain nih sama orang-orang yang gak percaya, yang kebanyakan dari kalangan kafir Quraisy.
Nah terus kabar itu sampai ke Abu Bakar. Nah Abu Bakar itu tokoh senior, tokoh masyarakat yang dihormati lah ya. Nah pas kabarnya sampai di Abu Bakar menyatakan ke publik kalau dia tuh percaya sama peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah terus yang lain juga jadi terinspirasi deh, wah Abu Bakar aja percaya gitu. Ya udah, terus habis itu orang-orang nggak mempertanyakan lagi. Nah cerita sampingan tentang cerita Isra Mi'raj ini juga ada banyak. Ada riwayat Nabi itu cerita beliau melihat telaga Kausar di Sidratul Muntaha yang mana tepinya tuh terbuat dari rangkaian mutiara. Ada juga cerita ada riwayat Nabi yang ceritanya tuh Nabi waktu di langit ketujuh ketemu sama 2 malaikat yang ngajakin daki pohon. Ternyata di balik pohon itu ada kampung yang indah banget. Nah terus kata malaikat kampung itu buat orang-orang yang mati syahid. Ada juga cerita kalau malam itu beliau ketemu sekelompok malaikat yang menyarankan umat Islam untuk bekam. Ada riwayat lain lagi yang bilang Nabi itu sempat mampir ke neraka dan menyaksikan para perempuan pelacur dibakar. Nah, kisah Isra Mi'raj yang mistis, yang magical dan ajaib ini menginspirasi banyak karya-karya seni. Banyak seniman muslim yang mencoba mengilustrasikan peristiwa ini. Di berbagai budaya, jadi banyak nih yang menggambarkan buruk. Ada versi Filipina, Malta, dan paling banyak sih karya seni abad 14 sampai 16, 17 lah ya. Dengan gaya Persia dan gaya India. Nah dulu menggambar Nabi itu belum dilarang. Larangan menggambar Nabi itu baru dipopulerkan abad 17 sampai 19. Jadi jangan kaget kalau ada lukisan lama Nabi naik buruk. Nah setelah menggambar Nabi dilarang, baru deh tuh lukisan-lukisan Nabi yang sebelumnya udah ada banyak yang disensor. Dihapus-hapus gitu mukanya. Di Indonesia ada festival Tabuik di Pariaman, Sumatera Barat. Nah ini sebenarnya tradisi Islam Syiah Indonesia untuk memperingati kematian Husain cucu Nabi. Di perayaannya itu ada monumennya nih, dan monumennya terinspirasi dari buruk. Penggambaran buruknya itu gaya seni dinasti Mughal India gitu, karena memang Syiah Pariaman ini kan masuknya dari sepoi India. Nah penggambaran buruk di Pariaman itu, di Tabuik itu, festival Tabuik, mirip banget sama Dewa Kamadhenu dalam mitologi India. Selain itu karakter buruk dalam kisah Isra Mi'raj nih jadi ada cultural impact-nya juga nih. Ada brand-brand yang pakai nama buruk, kayak ada airlines namanya buruk tuh pesawat buruk, ada jasa ekspedisi, ada kereta cepat di Maroko yang namanya buruk. Nah kalau soal peristiwa Isra Mi'raj itu beneran terjadi atau enggak, ya aku atau siapapun gak bisa buktiin dan gak akan bisa buktiin. Tapi ada nih beberapa ulama yang merasionalisasi dengan penjelasan kalau Isra Mi'raj itu cuma kejadiannya secara ruh aja. Jadi jiwa Nabi aja nih yang traveling ke langit. Tapi kalau pakai penjelasan itu berarti gak mengimani peristiwa Mi'raj ya gak sih? Lagian emang bisa jiwa kita berkelana. Nanti aku akan bikin episode tentang ruh dan tubuh ya. Kalau diceramah di masjid-masjid pas hari Isra Mi'raj sih biasanya dikasih tahu kalau perayaan Isra Mi'raj itu untuk memperingati turunnya perintah sholat. Ya karena sholat kan bagian disiplin yang penting ya buat orang Islam. Kalau dari kamu ada komentar nggak? Ya, sahabatku, demikianlah cerita yang disampaikan oleh seorang Kumailah Hakimat. Satu pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada sahabat-sahabat Muslim. Apakah benar adanya seorang Nabi Muhammad pergi ke langit ke-7? Dan seperti apakah keadaan langit pertama sampai langit ke-7? Yang kedua, siapakah saksi untuk memperjelas bahwa itu benar-benar terjadi? Demikian. Dan yang ketiga, apakah ini adalah sebuah cerita atau khayalan pada seorang Nabi Muhammad? Dan yang keempat, ketika seorang Nabi Muhammad pergi ke langit sampai ke langit ke-7, dia pergi secara fisik atau secara roh? Yuk berikan komentar ya, supaya saya juga boleh belajar. Terima kasih. Tuhan memberkati.